Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dengan tema pengaruh berita bohong hoaks pada sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia melalui media sosial. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Kosasi Adi Saputra SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Riki Rahmat Pertama sebagai moderator. Di sini saya ditemani rekan-rekan saya, ada Iqbal, Darul, Fania, Lira, dan Rena. Untuk mempersingkat waktu, saya dipersilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Yang pertama ada pengertian hoax. Hoax adalah informasi palsu atau tidak benar yang disebarkan dengan tujuan menipu atau memanipulasi orang lain. Biasanya diciptakan dengan tujuan menyebabkan kebingungan, kepanikan, atau bahaya. Hoax bisa berupa titel berita yang dibuat-buat atau gambar atau video yang dimanipulasi. Penting untuk memverifikasi informasi sebelum mempercayainya. Dan yang kedua, ada pengertian media sosial. Menurut Andriansa dan Maharani 2021, media sosial merupakan sebuah sarana atau wadah digunakan untuk mempermudah interaksi di antara sesama pengguna dan mempunyai sifat komunikasi dua arah. Media sosial juga sering digunakan untuk membangun citra diri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh hoax melalui media sosial terhadap sila ketiga Pancasila. Pengaruh berita hoax terhadap sila ketiga Pancasila dapat memicu polarisasi dan konflik antar kelompok masyarakat, mengancam persatuan yang dijunjung tinggi dalam sila ketiga. Penyebaran berita palsu dapat menciptakan ketidakpercayaan antar kelompok masyarakat, merusak keharmonisasian yang diharapkan dalam sila ketiga Pancasila. Selain itu, berita hoax juga dapat membentuk persepsi negatif terhadap keberagaman, mengancam tiga sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri ketiga. Menjelaskan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi berita hoax yang tersebar di media sosial. Pemerintah dapat melakukan pendidikan dan kesadaran masyarakat, memberikan informasi yang benar, bekerjasama dengan media sosial, memantau dan melaporkan, mengedukasi dan etika digital, dan berkolaborasi dengan media massa. Selain itu, pemerintah juga perlu strategi pengawasan khusus, koordinasi yang efektif dan cepat antar lembaga pemerintah, serta pencegahan hoax melalui literasi media, penegakan hukum, dan fact checking. Masyarakat juga berperan penting dalam menangkal hoax sebagai tujuan akhir hoax tersebut. Masyarakat perlu meningkatkan kritisisme, literasi media, dan tidak melakukan berita hoax. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, penyebaran berita hoax di media sosial dapat dikurangi. Baik, selanjutnya saya rasakan kepada materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai dampak hoax pada media sosial. Mengenai hoax memiliki dampak yang sangat signifikan pada media sosial. Hoax dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak benar dan menyesatkan, yang dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan kebingungan, ketidakpercayaan terhadap media sosial, dan berpotensi memicu konflik sosial. Selain itu, hoax juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap informasi yang sebenarnya valid dan tidak merusak reputasi individu atau organisasi. Penting bagi pengguna media sosial untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya agar dapat membantu mengurangi dampak negatif dari hoax. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang solusi untuk mengatasi penyebaran hoax di media sosial. 1. Edukasi dan kesadaran. Contohnya, tingkatkan literasi digital dan ajarkan cara memverifikasi informasi sebelum membagikannya di media sosial. 2. Pengawasan dan tindakan hukum. Contohnya, perketat pengawasan konten media sosial dan lakukan tindakan hukum terhadap penyebar hoax. 3. Kolaborasi dengan platform media sosial. Contohnya, kerjasama dengan platform media sosial untuk mengembangkan algoritma yang bisa mendeteksi dan menghapus konten hoax. 4. Peran aktif pengguna. Contohnya, ajak pengguna media sosial untuk melaporkan konten yang mencurigakan dan tidak akurat. 5.
sosialisasi etika digital, tentunya edukasi pengguna media sosial tentang pentingnya etika digital, termasuk tanggung jawab dalam membagikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab. Solusi ini diharapkan penyebaran hoax di media sosial dapat ditekan dan masyarakat dapat lebih bijak dalam mengkonsumsi informasi di era digital. Mungkin sekian pemaparan dari materi-materi yang sudah disampaikan. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa seperti halnya kita mengetahui bahwa banyaknya orang yang mengakses media sosial tentunya akan sangat berpengaruh bagi bangsa dan persatuan karena terdapat pengaruh positif dan negatif. Salah satunya pengaruh negatif adalah beradanya berita hoax yang menipu di media sosial. Oleh karena itu, kita harus selektif dan jangan mudah terpengaruh oleh berita yang ada. Pengaruh dalam persatuan tersebut adanya masyarakat yang memberikan berita hoax dengan bertujuan untuk mengadu domba masyarakat tersebut sehingga masyarakat akan mudah terprovokasi dengan berita yang didapatkan. Mohon maaf jika presentasi kita kurang sempurna. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.